pagi teman-teman sekalian. Bukan selamat pagi ya, semangat pagi. Hari malam ini yang luar biasa, kita akan belajar sesuatu yang baru ya, yaitu kelas samurai ya. Jadi kita akan ada preview di sini. Terima kasih, luar biasa ya. Mas Sarwoto sudah hadir ya. Sumi juga sudah hadir. Wow, jauh sekali ya dari Cereng. Ya, udah lama kita nggak ketemu ya. Udah berapa bulan ini, hampir setengah tahun. Lama juga nggak ke Jakarta, lama juga belum jalan-jalan ya. Oke, sementara ini kita kasih dulu waktu buat yang belum hadir. Kita akan tuliskan, ketik, dan nama Anda, dari mana kota Anda berasal, supaya mantap ya. Karena nanti di sini kita akan melakukan yang namanya absen ya, absen. Absen dari Waze. Wah, hadir juga Mr. Azhar Firdaus. Selamat datang ya. Juli. Wah, ini kayaknya dari jauh juga nih ya. Rina juga hadir. Selamat malam. Nih Rina sama Azhar di dua tempat yang berbeda nih kayaknya ya malam ini. Egis, selamat datang juga. Ini hadir, bukan hadir ya, hadir. Oke. Ada yang dari bukan dari Kota Sampit, Sarwoto dari Jakarta, saya tahu nih. Juli dari Sukamara ya. Luar biasa ya. Hari ini itu adalah kelas, bukan kelas ya, tayangan perdana saja. Karena udah lama kita nggak ada kelas yang beginian, jadi sepertinya ada beberapa orang yang kehilangan arah ya. Jadi kehilangan arah, jadi bukan terpaksa sih, seharusnya kelas ini dibuka lagi untuk teman-teman sekalian ya. Oke, satu tempat aja tapi 2 handphone. Mantap juga ya, Rina sama Azhar. Waduh. Riana hadir ya, luar biasa. Thank you. Hui ya. Alright. Sudah ada yang hadir ya, ada 20.000 orang yang hadir. Kita putar lagu dulu ya sambil nunggu yang lain ya. Siap, terima kasih. Sudah 5 menit berlalu, kita segera mulai saja. Terima kasih buat yang sudah 8.000 orang yang hadir malam ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yeay.
Oke. Bagi Anda yang dari luar kota, silakan ketik nama Anda, dari mana Anda berasal. Nah, pengundangnya juga dimasukin di kolom komentar supaya bisa tahu nih dari kota mana aja bisa saya sapa ya. Oke, kita sekedar langsung aja. Ini saat malam ini cuma sekedar pengantar teman-teman ya. Pengantar ini tujuannya adalah untuk memberitahu teman-teman sekalian tentang apa ini buku ya, dan apa saja yang akan teman-teman dapatkan dari mengikuti kelas-kelas ini ke depannya ya. Oke, nah bagi yang sudah punya bukunya, ini sama aja nama bahasanya bedah buku ya teman-teman ya. Bedah buku untuk mengetahui dan mempelajari apa saja personal development itu supaya teman-teman bisa bertumbuh ya. Teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang ya. Jadi di buku Samurai ini yang ingin saya sharingkan adalah buku ini bisa membangkitkan sesuatu yang ada dalam diri teman-teman sekalian ya, sehingga muncul dorongan yang amat sangat seperti yang saya rasakan dahulu ya. Di awal pengantar buku ini banyak yang mengatakan bahwa orang itu harus yang sifatnya harus jahat, tamak, maka dia baru bisa kaya raya. Tapi orang yang baik hati, yang nurut, yang tidak neko-neko, akhirnya berakhir nggak punya apa-apa ya. Jadi teman-teman pastikan ya bahwa dua mitos tersebut itu semuanya palsu ya. Bahwa kita bisa sekaligus baik dan juga bisa bermanfaat dan akhirnya sukses dalam hidup. Nah, dengan buku ini, dengan bimbingan buku ini, kita akan belajar bahwa kita bisa mendapatkan keduanya, baik hati dan juga bisa berpenghasilan besar ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingat di SMA dulu, mungkin masih ingat lupa-lupa ya. Coba diingat baik-baik, siapa yang berkencan dengan gadis-gadis cantik. Nah, itu biasanya seringkali cowok-cowok brengsek. Nah ya, sementara yang cowok-cowok yang pendiam, yang sopan malah berakhir tidak memiliki pasangan. Nah, tapi siapa yang berkencan dengan cowok paling ganteng? Tentunya bukan wanita baik-baik juga tentunya ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus ya korupsi apa segala macam itu merupakan hal-hal buruk yang kita terima saat ini dikarenakan apa? Dikarenakan anggapan bahwa kalau kita nggak serakah, kalau kita nggak bengis, kalau kita nggak melakukan hukum rimba terhadap sesuatu, itu kayaknya hidup kita bakalan susah terus. Enggak ya teman-teman ya. Nah, itu dulu juga terjadi ya, banyak orang yang egois ya terhadap ya seperti ya orang-orang yang ada di DPR. Nah ya, yang kurang memperhatikan nasib rakyat karena mengkorupsi duitnya ya juga sama ya. Itu kurang lebih seperti itu. Artinya mereka menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya mereka nggak bisa jadi orang baik, harus menjadi orang yang jahat gitu ya. Tapi kita nggak mesti memilih di antara keduanya, baik tapi kere atau apa jahat tapi kaya, nggak. Kita baik dan kaya raya gitu ya. Kita juga sering melihat ya, mendengar ungkapan bahwa orang baik selesai belakangan. Orang yang memiliki sifat pengasih dan berhati besar sepertinya nggak pernah mendapatkan apapun yang diinginkannya dalam hidup ya. Sementara orang yang kasar kelihatannya selalu berhasil memperoleh apapun yang dia inginkan. Tragisnya banyak dari kita menerima paradigma ini sebagai cara yang seharusnya menjalani kehidupan ini, dan cara yang dapat diterima dalam bersikap. Nah, sebagian besar kita cenderung percaya, entah kita mau mengakuinya atau tidak, bahwa orang-orang yang benar-benar berhati baik tidak akan pernah menghasilkan banyak uang, memiliki pengaruh atau mendapatkan penghargaan yang layak mereka terima dalam hidup ya. Secara intuitif kita nggak percaya bahwa individu-individu pengasih dapat membuat perbedaan yang nyata. Ini merupakan persoalan global teman-teman ya. Tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, menurut buku ini ya, orang-orang egois dengan mentalitas orang makan orang. Nah maksudnya apa nih orang-orang makan orang? Sama nih, kalau kita ada di Herbalife ya kita bisa cerita. Mentalitas para member itu harus dibangun dari sini dasarnya. Kalau enggak, dia mentalitasnya adalah pelanggan curi pelanggan ya, orang makan orang yang tidak memikirkan nasib orang lain, yang tidak memikirkan melakukan hal discounting juga sama ya. Nah, orang-orang ini biasanya karena tidak mempelajari yang namanya personal development training ya.
Mereka menikmati gaya hidup mewah. Banyak orang percaya bahwa sikap persaingan yang tajam diperlukan agar dapat meraih yang terbaik. Dan Brian Kramer menulis buku ini supaya kita tahu bahwa kita bisa menjadi penggerak dan penguncang dalam dunia bisnis maupun politik, menikmati hubungan yang baik dalam hal-hal yang indah dalam hidup, tetapi tetap bisa menjadi pribadi yang peduli. Nah, itu yang menarik di sini ya. Selamat datang ya. Ini juga ada hadir dari Parenggian. Selamat datang Muli ya. Ada Feni juga hadir. Wah, sip, ramai sekali malam ini ya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada banyak sekali contoh individu sepanjang sejarah yang ada ya, orang-orang yang sangat yang hebat ya. Contoh Jenderal Robert E. Lee, pemimpin Konfederasi Perang Saudara Amerika ya, Saladin, kesatria Muslim ya, dalam Perang Salib abad ke-12, serta Nelson Mandela, aktivis anti-apartheid dan mantan Presiden Afrika Selatan. Anda juga sangat mungkin menjadi apa yang saya sebut samurai pengasih ya teman-teman di sini ya. Samurai adalah anggota kasta kesatria Jepang yang mulai berkuasa abad ke-12 dan mendominasi pemerintahan sampai 1868. Nah, mereka itu terkenal sebagai kesatria yang paling ditakuti dan dihormati pada masanya ya. Juga termasyhur pandai mengendalikan hawa nafsu serta sama sekali tidak terpengaruh dalam keadaan sekitar. Nah, kesatria-kesatria ini hidup berdasarkan nilai-nilai yang sangat ketat yang selanjutnya dikenal sebagai Bushido. Bushido itu artinya apa? Jalan kesatria ya. Yang mengutamakan apa? Keberanian, kehormatan, dan kesetiaan pribadi. Nah, konsep samurai yang berhati baik sepertinya bertentangan. Padahal kata samurai, banyak orang bilang samurai, pedangnya ya. Bukan ya teman-teman. Samurai itu arti kata sesungguhnya adalah melayani. Jadi pada hakikatnya keinginan orang yang demikian adalah menolong orang lain. Jadi saya memperluas aspek ini dengan membuat istilah samurai pengasih untuk menunjuk seseorang yang memiliki nilai-nilai kuat yang dapat mewujudkan apapun sekaligus mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani ya. Dengan keseimbangan ini saya percaya Anda dapat memiliki hubungan yang luar biasa, maju ke puncak karir, menikmati kelimpahan finansial serta memberikan sumbangan yang nyata ya pada sesama sembari menikmati kepuasan batin. Artinya sama suksesnya juga, bahagianya juga ya. Jadi balance. Keseimbangan antara sikap kesatria dan rasa kasih barangkali merupakan perpaduan paling sempurna yang menyatukan nikmatnya kesuksesan lahiriah dengan rasa integritas dan kedamaian. Karena kalau kita berbagi dengan orang lain, kita berbuat untuk orang lain, dan kita bermanfaat juga buat orang lain, itu mendatangkan kedamaian. Dan disitulah kita mendapatkan nilai atau value yang luar biasa. Menjadi pribadi atau manusia yang bermanfaat buat orang banyak ya. Nah, selanjutnya juga tidak peduli dalam bidang apapun Anda ingin meraih kesuksesan, manfaatkanlah kelas ini sebagai penuntun teman-teman, membantu teman-teman memahami konsep hidup yang membantu sesama agar bisa berhasil. Makanya di Herbalife sendiri itu juga saya juga belajar banyak ya teman-temannya, bahwa kita tetap berbagi dan supaya bisa sukses di sini ya. Nah, Arthur Andersen dan Enron mungkin adalah salah satu contoh perusahaan yang luar biasa yang tidak menerapkan ya. Jika saja para eksekutif itu membaca buku ini, kemungkinan perusahaan mereka akan selamat, tapi ternyata enggak ya. Kalimat yang menarik adalah dari buku ini. Bentar, saya matikan dulu ya. Tidak ada yang menulis sepertinya. Ya. Nah, kesenangan itu barangkali bisa membangun momentum, tapi karakterlah yang tetap abadi. Maksudnya apa? Anda lagi dapat customer baru, Anda akan senang, bahagia banget. Tapi itu hanya momentum, teman-teman ya. Kesenangan bisa membangun momentum buat teman-teman, tapi karakter dasar itu adalah yang abadi. Jadi, kalau teman-teman pada dasarnya itu memiliki karakter yang baik, maka akan muncul entah itu rame, entah itu sepi, entah itu bagus, entah itu jelek, semua karakternya akan muncul dalam keadaan apapun. Jadi apabila, ini salah satu contoh ya, ketika seseorang itu masih nggak punya uang, dia cenderung humble atau rendah hati ya, bukan rendah diri ya, rendah hati. Tapi ketika dia terbangun momentum, karena momentum akhirnya membuat
dia jadi jauh lebih menjadi jauh lebih sukses ya. Kesenangan mungkin barangkali bisa membangun momentum. Karena dia happy jualan dan segala macam, akhirnya momentumnya terbangun. Akhirnya dia bisa 5.000 volume point, 7.000 volume point, bahkan 10.000 volume point. Tapi karakterlah yang tetap abadi. Tapi bahasanya gini, kalau pada dasarnya orang itu karakternya buruk, maka ketika problem datang, karakter buruknya akan keluar. Tapi kalau orang itu pada dasarnya baik, keadaan apapun tidak akan merubahnya. Seperti ikan di laut asin. Walaupun mereka ada di laut, tetap tidak akan pernah asin. Ya, itu perbedaannya ya, maksudnya yang saya ingin sampaikan. Selamat datang adikku ya. Nah, tunjukkan kepada saya sebuah perusahaan, negara atau pribadi yang tidak memiliki karakter dan saya perlihatkan pada Anda sesuatu yang akan segera musnah tentunya ya. Nah, artinya apa? Kalau orang nggak punya karakter, dia akan runtuh. Nah, seperti yang terjadi pada diri saya dulu ya. Saya tidak memiliki karakter untuk karakter karena menjadi seorang G-Team terlalu cepat, sukses terlalu cepat dan terlalu mudah, dan akhirnya saya tidak mempelajari yang namanya personal development ya. Dan akhirnya kesombongan pun muncul bahwa seakan-akan saya adalah orang yang paling pintar saat itu. Dan karena itulah, karena kesenangan itu membangun momentum, tapi karakterlah yang tetap abadi. Ya, karakternya itu tadi buruk, ya akhirnya banyak supervisor saya yang akhirnya hilang entah kemana ya. Jadi dulu itu pembunuhan massal ya. Jadi banyak sekali supervisor yang hilang, dan akhirnya yang muncul malah kehancuran. Supervisor hilang, member-member hilang, ya nggak ada lagi yang beli, nggak ada lagi yang, ya intinya itulah yang disebut dengan proses ya teman-teman. Kesejahteraan berlimpah yang telah kita nikmati sebagai buah karakter para bapak bangsa kini telah berada dalam kehancuran ya. Kita prihatin dengan penghasilan finansial kita yang seiring waktu makin nggak jelas ya sekarang ini ya. Masa depan jaminan sosial juga nggak jelas buat anak-anak. Beberapa orang tua menanggapi masalah mutu pendidikan belakangan ini dengan menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta yang mahal, padahal belum tentu juga bisa sukses ya. Sementara sistem sekolah umum direduksi menjadi mesin pengasuh ya, di mana sekolahan hanya ditempatkan sebagai tempat nitip anak ya, yang hanya menghasilkan pelajar yang tidak memiliki kemampuan bersaing secara internasional karena tidak ada pembelajaran financial education tentunya ya. Nah, karena buku ini orang luar yang bikin ya, jadi dia orang Amerika Serikat, jadi kita akan bahas sedikit juga di sini. Amerika Serikat giat mendanai penjara-penjara, melebihi pemerintahan diktator manapun, tapi tidak mendukung program pencegahan berskala besar. Kita membiarkan berbagai perusahaan memperkosa bumi ya untuk merampas keuntungan langsung apapun yang dapat mereka ambil ya. Sentimen anti Amerika yang muncul di berbagai belahan dunia bukan hanya disebabkan oleh yang kaya melawan yang miskin, meski kecemburuan itu sudah pasti ada. Hal itu adalah hasil kontras kemakmuran luar biasa yang sangat mereka inginkan. Nah, karena tidak menghiraukan sesama yang sangat mencolok, jadi ada gap ya, selisih ya. Jadi jangan menganggap ya, katanya Brian, menganggap bahwa saya sedang menyerang Amerika. Saya mencintai negara saya, tapi saya meniup trompet imbauan untuk mengembalikan kejayaan, menyampaikan pesan bahwa apa yang bermanfaat bagi Anda secara pribadi juga akan bermanfaat dalam lingkup nasional dan internasional. Samurai pengasih tidak mencari keuntungan pribadi, dia yakin sepenuhnya pada sikap melayani sesama, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya sendiri ya. Namun jangan merancukan hal ini dengan menjadi martir yang mengorbankan diri sia-sia ya. Kerelaan untuk memberi bukan berarti hidup Anda dalam kerugian ya. Hampir setiap organisasi memiliki orang-orang yang dominan dan memegang kekuasaan. Sayangnya seringkali mereka adalah pegawai-pegawai yang paling negatif dan egosentris ya. Artinya di setiap organisasi akan ada orang yang dominan, memegang kekuasaan ya. Sayangnya mereka adalah orangnya seringkali negatif dan egois. Apakah Anda menjadi orang salah satu dari yang saya bacakan ini ya? Apakah orang-orang yang negatif itu yang menanggapi perubahan sebagai hal buruk ya, yang egois memikirkan diri sendiri, yang tidak memikirkan orang lain ya. Dan di masa-masa pandemi seperti ini
itu kelihatan orang-orang yang egois, yang memikirkan diri sendiri dengan yang memikirkan orang banyak itu berbeda. Karena teman-teman disinilah dilihat kualitas Anda sebagai seorang pemimpin. Apakah Anda benar-benar egois dalam menjalani usaha Anda? Ketika Anda egois, Anda akan menerima takdir yang akan kurang lebih buruknya sama seperti saya dahulu ya. Karena keegoisan hanya akan meruntuhkan pondasi bangunan yang sudah teman-teman bangun. Kalau teman-teman nggak egois dan mulai menggunakan apapun aset yang teman-teman miliki, kepandaian, story, hasil produk, disitulah sebenarnya teman-teman bisa berbagi, dan ketika teman-teman berbagi akan menarik energi-energi positif lainnya ya. Jadi ada orang yang merasa sok pintar, kepintaran, volume poinnya mungkin bisa besar ya. Hati-hati teman-teman, karena di situ adalah ujian pertamanya ya. Lanjut lagi. Saya tidak ingin membuat mereka mundur dan takut ya. Tujuan saya adalah memperlihatkan pada mereka bahwa mereka tidak harus menjadi pemimpin yang buruk, yang mengejar kepentingan sendiri dan mengorbankan orang lain ya. Hanya fokus dengan VP pribadi, tapi tidak fokus dengan membantu orang lain. Individu yang dominan akan tetap menang dengan membantu orang-orang di sekelilingnya meraih kesuksesan. Bagaimanapun juga sikap dingin dan tidak berperasaan bukanlah rumus keberhasilan dalam dunia usaha. Jadi saya juga kasih tahu buat teman-teman yang ada di sini. Makanya kontribusi Anda itu sangat penting untuk terutama HOM ya, HOM dan kelas-kelas kita yang selanjutnya secara online di sini. Karena kita lihat ya, HOM yang kemarin kita buat bersama Ibu Purwati dan Sandra, itu saya yakin orang yang menontonnya pasti tertarik dengan hasil produknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang itu melihat story dan latar belakang mereka, itu akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa, yang akhirnya bisa membuat orang tersebut tertarik untuk mulai mengkonsumsi produk, atau bahkan mulai ada ketertarikan mau menjalankan usahanya. Nah, yang sangat disayangkan adalah kontribusi mereka ini tidak bisa dirasakan karena tidak ada partisipasi dari teman-teman sekalian. Nah, contoh aja ya, kelas ini yang hadir itu ada 13.000 orang. Ya buat saya no problem karena ini bisa ditonton lagi. Jadi saya sengaja bikin ini. Wow, selamat datang kami Min dari Palembang ya. Luar biasa. Yang jauh-jauh yang lebih banyak nonton ya. Kenapa? Karena nggak pernah ngikutin kelas ini. Yang datang yang di sini ya saya nggak tahu ya. Semoga ikut juga semuanya. Selamat datang Tewawat ya. Ya itu tadi, banyak orang saya yakin yang nonton kemarin ya, video-videonya kemarin yang sudah di-sharingkan 45 menit ya. HOM singkat 45 menit bersama Ibu Purwati dan Sandra. Apabila teman-teman menggunakan video itu dengan baik, saya yakin customer Anda pasti akan mendapatkan inspirasinya. Atau member Anda akan terinspirasi untuk menjalankan bisnisnya. Inilah sesuatu yang saya bilang menggali potensi dan mereka berdua berkontribusi untuk apa? Keberhasilan orang banyak. Tapi ketika kalau saya kayak saya dulu, saya merasa bahwa healthy breakfast itu adalah ilmu yang sangat dahsyat dan akhirnya saya simpan sendiri. Dan akhirnya dicolong orang juga ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita simpan. Ketika kita berbagi, ketika kita berusaha untuk mencoba berkontribusi, maka hal-hal yang lebih baik akan datang menghampiri kehidupan kita. Dan akhirnya member-member lebih banyak datang, customer-customer baru tambah lebih cepat datang. Ya artinya apa? Teman-teman sebenarnya harus benar-benar sadar saat ini. Bagaimana kita bisa saling berkontribusi di sistem yang sedang kita bangun saat ini. Ya. Di lain pihak, kita lanjut lagi ya. Di lain pihak, mereka yang berhati pengasih tapi tidak punya keberanian untuk meraih hasil juga adalah orang yang egois. Nah, bayangin nih. Yang berhati pengasih tapi nggak punya keberanian untuk meraih hasil juga disebut egois. Nah, ini tadi. Mereka sekedar menyembunyikan kegelisahan di balik jubah kemuliaan mereka. Sebenarnya mereka lebih peduli dengan kesenangan sendiri ketimbang penderitaan orang lain. Sikap ini mengarah pada sikap menghakimi, namun tidak bertanggung jawab pada siapapun. Tujuan saya adalah untuk membantu jiwa-jiwa pengasih ini membangkitkan sifat kesatria mereka agar mereka pun nanti dapat memerangi pertarungan dalam hidup dan tidak dibatasi oleh temperamen pasif mereka ya. Dalam buku ini nanti akan dijelaskan juga ada 10 aturan yang menjadi pedoman hidup ya.
komitmen, tanggung jawab pribadi, kontribusi, fokus, kejujuran, kehormatan, kepercayaan, keberlimpahan, keberanian, dan pengetahuan. Ini juga sangat penting ya. Ini adalah ciri-ciri yang membuat seorang samurai pengasih menjadi kesatria yang terampil dalam pertarungan sekaligus pejuang dan pencipta yang penuh kasih. Nah, ini kan yang kita inginkan, menjadi pencipta yang penuh kasih. Terus berbagi. Apakah mereka yang berbagi kemarin sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa? Ya, enggak juga. Justru mereka karena berbagi, mereka ingin membagikan kebahagiaan mereka. Sebenarnya seperti itu. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan energi yang positif. Namun yang saya sayangkan penontonnya hanya 30 saat itu ya. Tapi no problem. Tapi setelah itu sekarang sudah ditonton oleh 163 viewer. Ya, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dua. Ya. Ya, teman-teman ya tinggal ngikutin aja. Selamat datang juga dari Kuala Pembuang, Kais ya. Nah, ini adalah bagian yang terpenting ya untuk diterapkan sebenarnya setiap hari agar nanti bisa jadi sebuah kebiasaan ya. Anda akan melihat bahwa ke-10 aturan tersebut adalah ciri-ciri karakter yang menyenangkan bagi Anda. Adalah ketika Anda menyatukan semua ciri tersebut ke dalam hidup Anda dan Anda memiliki potensi peningkatan yang tajam dalam perkembangan diri Anda. Kebanyakan buku memberikan informasi perihal bagaimana lakukan sesuatu dan itu tidaklah jelek. Tapi buku-buku petunjuk praktis macam itu hanya akan mengarahkan pada peningkatan perlahan. Ini merupakan langkah kecil maju menuju perubahan yang lebih besar dan langgeng atau perubahan tajam terjadi ketika Anda benar-benar mengubah sifat Anda. Sebagai contoh, sebuah model bisnis yang sederhana Anda dapat membuat peningkatan perlahan ya dari tahun ini ke tahun berikutnya sekedar dengan bekerja lebih keras pada apa yang sedang Anda lakukan. Dengan menggabungkan ke-10 karakter ini nanti Anda akan menciptakan kesempatan bagi perubahan yang tajam dan langgeng yang di mana dengan memanfaatkan 10 itu ya 10 aturan tersebut sebaik mungkin berbagai pengetahuan praktis yang Anda miliki akan bertumbuh dengan amat sangat dahsyat ya. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka harus memilih kekayaan, kaya tapi nggak punya spiritualitas, atau miskin dengan kerendahan hati yang diperkaya dengan nilai ilahiyah ya. Ya itu tadi bahasanya. Kalau kaya orangnya nggak spiritual. Kalau miskin rendah hati tapi spiritualnya tinggi tapi nggak punya duit ya. Anda tidak harus membuat pilihan tersebut. Anda bisa memiliki keduanya. Anda dapat menjadi kaya sekaligus spiritual. Memiliki harta dan murah hati. Seorang ksatria di dunia bisnis sekaligus teman yang bertekad kuat dan luar biasanya ya pengguncang bisnis. Seorang ksatria di dunia bisnis sekaligus teman yang penuh kasih bagi banyak orang termasuk keluarga Anda. Anda adalah adalah calon orang-orang yang sangat luar biasa tentunya ya. Bila Anda pernah menghadapi tantangan pada salah satu ujung spektrum tersebut dengan menunjukkan kasih pada orang lain dan dengan memenangkan pertarungan besar dalam kehidupan Anda, maka kesatria sejati dalam diri Anda dalam buku ini akan menunjukkan caranya untuk menggabungkan keduanya secara strategis, menjadikan Anda pemenang sebagaimana takdir Anda. Karena takdir kita itu semuanya adalah sukses, baik ya. Selamat datang CC Christine ya. Luar biasa. Wow, sudah ada 17.000 yang hadir. Amazing ya. Nah, samurai pengasih itu mengatakan apa yang mereka maksudkan dan melakukan apa yang mereka katakan. Mereka membuat janji yang berani dan menepatinya. Sementara orang biasa melakukan apa yang mereka katakan sepanjang hal itu menyenangkan. Bahasanya, kalau dia lagi happy, oke, saya mau demo. Tapi kalau dia lagi nggak happy, nggak bisa ya. Samurai pengasih mengatakan apa yang mereka maksudkan dan melakukan apa yang mereka katakan. Ini kalimatnya dalam sekali teman-teman. Maksudnya apa? Samurai pengasih itu ketika dia mau mengatakan sesuatu yang benar-benar mereka maksudkan, maka dia akan melakukan apa yang sudah menjadi kata-kata mereka dan membuat janji yang berani dan menepatinya. Ini salah satu contoh ya. Ini contoh pribadi yang saya langsung
sebagai contoh diri saya sendiri aja ya. Saya mengatakan bahwa saya akan membuat video rekaman atau podcast HOM, podcast STS, apapun lah entah formatnya, atau acara seperti hari ini, itu tidak mudah, tapi saya akan mengatakan ini, akan saya lakukan, karena yang saya lakukan ini karena benar-benar adalah maksud terdalam dari diri saya. Contohnya, setelah video ini dibuat, nantinya itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang luar biasa, yang dimana nanti seluruh member teman-teman di masa-masa yang akan datang tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari personal development training. Dengan mengikuti grup ini saja, video ini akan terbuka selama-lamanya buat teman-teman. Menarik? Wah, luar biasa ya. Nah, jadi saya mengatakan ini, mengatakan kepada seluruh member, ayo undang orang ke HOM, ayo undang orang ke HOM. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham maksud saya apa. Tapi saya mengatakan bahwa maksud saya melakukan hal ini dan membuat semuanya terjadi itu adalah karena saya menginginkan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Saya yakin nanti para penonton ya yang ada saat ini tidak semuanya memiliki kemampuan untuk berinstagram. Saya yakin itu. Dan tidak semua orang memiliki keahlian untuk bersosial media. Oleh karena itu, sementara FOT yang berjalan saat ini semuanya adalah orang-orang yang pertama memiliki akun Instagram, memiliki konsistensi dalam melakukan sesuatu yang dimana membutuhkan tingkat kepositifan pikiran yang tinggi dan semangat juang yang tinggi dan konsistensi yang tinggi juga. Nah, akan sangat sulit untuk membuat orang lain semangat dikala dia masih belum semangat. Maksud saya adalah saya mengatakan hal ini sekali lagi buat teman-teman. HOM sudah dibuat dengan sedemikian rupa cantiknya, bagusnya, dahsyatnya. Teman-teman tinggal ngundang orang ke situ. Sama kayak kita dulu di SC Workshop. Kita tinggal ngundang orang masukin ke acara HOM itu, dan setelah selesai nonton, pastikan kitanya nanya sama customer-customer kita. Nah, saya ketika saya mengatakan saya akan buat HOM, saya akan buat kelas samurai, akan segera saya lakukan. Apakah itu mudah? Ya nggak mudah juga. Apakah akan seperti apa formatnya, bentuknya, memang belum tahu lagi. Tapi yang pengen saya kasih tahu, ketika saya sudah mengatakan sesuatu, ketika saya sudah membroadcast sesuatu, saya juga akan buat nanti kelas selanjutannya ya, 90 hari kerja. Nah, 90 hari kerja itu nanti juga seperti apa yang bisa saya kasih tahu. Bahwa nanti hanya orang-orang tertentu yang akan mengikuti kelas 90 hari kerja. Kenapa? Karena orang-orang tersebut wajib memberikan laporan kerjanya selama 90 hari kepada saya setiap hari. Dan saya yakin tidak semua orang memiliki kedisiplinan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, makanya kelas ini saya buat terlebih dahulu, terutama harus melewati bab komitmen dulu dan bertanggung jawab secara pribadi. Kemungkinan awal bulan depan baru saya akan buat yang namanya 90 hari kerja, 90 days plan. Nah, tujuannya buat apa? Ya, Anda harus berkomitmen terhadap 90 days plan Anda, 90 hari kerja Anda, dan Anda harus bertanggung jawab secara pribadi dari apa yang sudah Anda putuskan. Dan orang-orang yang mau melakukan kerja 90 hari kerja bisa nanti menghubungi saya. Dan Anda harus melakukan report setiap hari. Hari ini dapat pelanggan berapa, sudah order berapa, itu Anda harus report. Tujuannya buat apa? Anda bisa men-track usaha Anda, bisnis Anda. Karena kalau bisnis Anda tidak diukur, maka tidak akan bisa dikembangkan. Dan akhirnya berjalan begitu saja setiap hari. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Bulan depan ya gitu lagi, sampai tahun depan juga gitu lagi. Ya kenapa? Karena tidak ada progres. Tapi kalau Anda benar-benar memberikan report Anda sama saya bisa menjadi coach buat Anda. Tujuannya apa? Untuk memonitor. Kok selama bulan ini tidak ada customer baru? Kok belum ada member baru? Apa yang harus dilakukan? Kesalahannya di mana? Kita akan cari bersama-sama. Tapi itu pun kalau Anda mau di-coach. Tapi kalau Anda nggak mau di-coach dan mau berjalan sendiri, silahkan. Tidak ada paksaan. Tujuannya seseorang itu perlu coach,
perlu coach adalah agar bisa dibimbing. Tapi banyak orang yang tidak mau dibimbing dan nggak tahu kenapa harus mencari pembimbing. Ya karena kalau nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngarahkan teman-teman ya. Nah, orang di kalimat buku Compassionate Samurai ini cukup menarik. Orang biasa akan melakukan apa yang mereka katakan sepanjang hal itu menyenangkan. Ya itulah yang dilakukan oleh orang biasa. Orang biasa hanya akan sekedar menjalani hari, besok gitu lagi, dan selama itu menyenangkan akan dia jalankan. Tapi dia tidak mendesain 90 hari yang tidak menyenangkan untuk kesenangan di masa yang akan datang. Sekarang Anda bisa bayangkan, kalau Anda komitmen dan bisa melakukan perubahan 90 hari kerja untuk memonitoring, minggu ini dapat berapa customer baru, bulan ini dapat berapa customer baru, berapa volume point yang sudah dibelanjakan. Teman-teman kalau benar-benar mencatat ini dengan sangat detail, saya yakin itu tidak menyenangkan. Saya sangat yakin membuat pembukuan tidak menyenangkan. Membuat laporan stok juga tidak menyenangkan. Laporan keuangan juga tidak menyenangkan, tapi ingat, yang tidak menyenangkan ini sebenarnya adalah fondasi untuk teman-teman mempersiapkan masa depan teman-teman. Sehingga orang biasa akan melakukan sesuatu yang membuat mereka lebih enjoy ya. Nggak bikin pembukuan, senang kan? Senang. Nggak bikin buku stok, ya senang. Nggak bikin buku profit and loss atau untung rugi, nggak bikin. Uang modal kecampur sama uang untung, kecampur sama pengeluaran. Jadi satu nggak jelas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, keuangan kita kacau balau. Pada saat end of month, volume nggak kecukupan. Habis itu produk menipis, manajemen keuangannya buruk. Karena apa? Tidak dicatat. Kenapa? Itulah yang dilakukan oleh orang biasa. Kenapa? Karena mereka akan melakukan sepanjang hal itu menyenangkan. Nah, saya dulu punya handphone ya, saat ini sih saya tidak perlu lagi membikinkan hal-hal yang seperti itu. Kenapa jawabannya? Ya karena sudah dilakukan. Ya, dulu waktu saya masih supervisor, makanya teman-teman harus berbahagia karena pada saat menjadi supervisor dan menjadi seorang world team saat ini no problem. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena waktu teman-teman masih banyak. Sementara otak saya harus memikirkan bagaimana teman-teman bisa bertumbuh, berkembang, dan memiliki sistem yang sistematis seperti kita dulu. Tamu datang, masukin ke SC Workshop. Keluar dari SC Workshop, langsung kemana? Keluar dari SC Workshop, langsung ikut STS. STS selesai, ikut AMT, AMT selesai, orangnya langsung keluar bisa jadi SC, Senior Consultant, dan menjalankan bisnis. Nah, saya ingin platform HOM itu menjadi SC Workshop kita bersama-sama. Yang dimana kedepannya bisa kita pakai secara bersama-sama untuk bertumbuh. Wow, ada 13 like, 14 love, dan ada satu yang lagi emosi. Nggak tahu nih, kenapa dapat reaksi emosi ya? Luar biasa, tapi no problem ini. Nah, jadi teman-teman, janganlah jadi orang yang biasa-biasa saja. Mulailah dengan membuat sebuah pernyataan untuk mendisiplinkan diri. Karena itu ya tidak mudah. Membuat pembukuan tidak mudah. Membuat pencatatan keuangan tidak mudah. Tapi kalau nggak dicatat, ya nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang bisa diukur. Coba aja. Satu tips buat teman-teman sekalian. Satu aja yang saya minta sebagai pendahuluan di kelas ini. Ini hanya kata pengantar ya teman-teman. Belum masuk bab 1. Belum masuk bab 1 aja udah panas kayak begini ya. Bikin buku pengeluaran aja. Hari ini pengeluarannya apa? Dari pagi sampai malam dicatat di handphone. Bayar parkir, catat. Beli apa, catat. Semuanya Anda catat. Maka Anda akan terkejut ketika Anda mengetahui bahwa oh ternyata saya belanjanya segini banyak ya. Nah, maka oleh karena itu pesan saya sih pastikanlah teman-teman itu ketika mau melakukan 90 hari kerjanya,
berarti Anda benar-benar memberikan maksud sepenuhnya dari diri Anda akan melakukan apa yang sudah Anda katakan. Dan teman-teman membuat janji yang berani dan menepatinya. 90 hari kerja. Take it or leave it. Itu aja. Ambil, kalau enggak. Karena orang-orang yang melakukan 90 hari kerja secara konsisten akan merubah karakternya. Tapi kalau teman-teman enggak buat, ya enggak bisa. Karena saya konsisten, ya konsisten dulu. Waktu itu bangun pagi, saking konsistennya, bangun sangat pagi, nyiapin gelas teh, 15 gelas ya, belum lagi nyuci sendiri dan lain-lain dan segala macamnya. Habis itu juga saya harus konsisten bangun setiap subuh untuk nyiapin gelas. Saya juga harus konsisten setiap pagi membuat es batu. Dan saya harus juga konsisten berdiri dari jam 6 sampai jam 11. Bahkan kadang-kadang sampai jam 12 baru bisa makan siang. Dan itu semua terjadi berbulan-bulan yang akhirnya menjadi karakter ya. Nah, kekonsistenan sekarang yang sedang saya bangun adalah konsisten untuk membuat format agar gimana teman-teman semua bisa memiliki jalur flow system yang kita miliki dulu. Yang dimana nanti formatnya kurang lebih seperti ini ya. Semua tamu kita masukin ke HOM secara live supaya nanti mereka bisa berinteraksi di situ. Dan akhirnya seluruh orang yang nonton di situ, bisa Anda follow up setelah selesai. Tertarik dengan produknya, hubungi orang yang mengundang Anda. Tertarik dengan bisnisnya, juga hubungi orang yang mengundang Anda. Sehingga dengan platform itu, dengan satu kotak di mana kita bisa menaruh seluruh pelanggan kita ke situ, itu akan membuat para member lebih mudah mengarahkan pelanggan-pelanggan. Nah, setelah sudah selesai di situ, akan kita buat lagi yang namanya AMT online. Nah, ini kedepannya adalah AMT yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena akan dibuat dengan cara yang menarik. Tidak akan satu arah seperti ini, akan ada 2 narasumber yang akan mendampingi saya nanti ya, sambil kita minum. Luar biasa juga ya. Saya ngoceh 43 menit sudah. Semoga nggak bosen. Nah, bab pertama yang akan kita bahas minggu depan, kelasnya akan diadakan kapan? Kelasnya yang pasti akan diadakan, bentar ya, saya akan buka kalender dulu. Kelasnya akan diadakan setiap hari Rabu ya. Kelasnya akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Anda mau nonton, silahkan. Nggak mau juga, silahkan. Ya. No problem buat saya. Ya. Tujuan saya membuat kelas ini, yang saya maksudkan adalah agar Anda mendapatkan manfaat yang luar biasa, supaya Anda bisa menjadi pendorong, penggerak dalam dunia usaha Anda, dalam kehidupan keluarga Anda, dan akhirnya tujuannya video ini dibuat adalah agar teman-teman sendiri itu tidak lagi menjadi diri teman-teman yang dulu, menjadi diri teman-teman yang baru seutuh-utuhnya. Ya, mungkin saya sudah pernah ikut, terus ngapain ikut lagi? No problem. Ya, tujuannya buat apa? Untuk merefresh balik. Ada nggak sesuatu yang kelupaan? Ya, setiap Rabu jam 7 malam, konsisten ya. 10 bab ya. 10 bab, jadi akan kita bahas itu 10 bab itu, tapi saya bikin pengecualiannya yaitu 1 bab kalau nggak selesai 1 jam 15 menit kita close, kita tutup. Nanti akan kita sambung di minggu selanjutnya. Jadi saya yakin ini nggak akan selesai dalam jangka waktu 10 kali pertemuan, pasti lebih ya, karena ada beberapa bab yang pasti nanti cukup panjang ya. Oke, nah sampai sini, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya seputar personal development yang saya bahas barusan, juga boleh ya, monggo guys, silahkan ada yang mau bertanya, silahkan tanya di kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa masukin komentar Anda ke layar kaca. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya akan bahas satu kalimat pembuka untuk bab minggu depan, yaitu komitmen. Komitmen adalah berarti adalah mungkin
bagi seseorang untuk mencurahkan pusat perhatiannya pada satu tujuan atau maksud, sebuah gerakan atau cita-cita yang barangkali jauh lebih penting baginya ketimbang hidup atau matinya. Komitmen itu berarti adalah mungkin bagi seseorang untuk mencurahkan pusat perhatian pada suatu tujuan atau maksud, sebuah gerakan atau cita-cita yang barangkali jauh lebih penting bagi dirinya sendiri, bahkan hidupnya. Kalau mati pun juga, ya itu tadi bedanya. Antara orang yang berkomitmen dengan yang berkomitmen itu berbeda, teman-teman. Orang yang benar-benar berkomitmen, contoh ya, 90 days plan, bekerja 90 hari, itu adalah orang yang akan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk tujuan yang jelas. Saya akan melakukan pekerjaan ini 90 hari non-stop sesuai dengan agenda kerja. Nah, agenda kerja Anda tidak akan pernah bisa sempurna kalau Anda tidak meminta mentor Anda, sponsor Anda untuk memandu Anda sebagai coach, ya. Dan tidak semua orang juga bisa menjadi coach. Banyak orang cuma bisa nyuruh, ya. Tapi belum tentu bisa mengarahkan bagaimana caranya. Nah, itu yang penting. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara men-trackingnya, itu juga perlu proses, ya. Nah, yang dimana kalau teman-teman lakukan 90 hari itu sebagai pusat perhatian teman-teman, yang dimana itu jauh lebih penting untuk pertumbuhan bisnis teman-teman, maka teman-teman akan melakukan itu. Itulah yang disebut dengan komitmen. Tergantung berapa orang yang akan mau, ya, untuk mengikuti 90 days plan atau agenda 90 hari kerja. Bagi yang mau bisa japri saya. Tapi kalau sudah japri saya, nggak boleh mundur. Itu aja. Saya akan monitor penuh bagaimana progres Anda. Karena di Herbalife ini kelemahannya cuma satu. Anda mungkin mantan karyawan yang biasa dimonitoring sama bos. Ketika masuk Herbalife, nggak ada lagi yang memonitor, nggak ada lagi yang ngurusin. Akhirnya suka-suka hati Anda. Saking suka-suka hati Anda, mau kerja ya syukur, enggak ya sudah. Akhirnya apa? Bisnis Anda ya gitu-gitu aja. Mau next level hanya mimpi, karena tidak ada komitmen untuk perubahan. Kalau benar-benar ada perubahan, berarti Anda harus memilih seorang coach untuk membantu Anda 90 hari ke depan. Berhasil atau tidaknya, itu tergantung kedisiplinan selama 90 hari itu. Mungkin ada yang belum paham, ya no problem. Ada pertanyaan so far? Oke. Nah, untuk menutup sesi, kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan lebih bagus lagi ini, seru jadinya. Berbicara mengenai komitmen biasanya menimbulkan berbagai macam tanggapan. Samurai pengasih percaya bahwa komitmen berarti melakukan sesuatu yang ia katakan akan dilakukannya. Nah, itu seorang samurai. Sementara orang biasa mempercayai konsep ini kadang-kadang saja, ya. Kadang-kadang. Dia yakin bahwa dirinya harus melakukan apa yang dia katakan akan dilakukannya bila keadaannya sedang baik atau mendukung untuk menepati ucapannya. Tapi sejujurnya teman-teman, komitmen tidak memiliki persyaratan. Seorang samurai pengasih akan tetap melaksanakan komitmennya, entah terasa menyenangkan atau tidak. Orang biasa hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ingatin, orang biasa hanya ingin melakukan yang mereka lakukan. Sementara seorang samurai pengasih yang benar-benar memegang komitmen, mereka akan melakukan, entah itu terasa menyenangkan atau tidak menyenangkan, akan dilakukan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para member, yang terutama yang baru-baru. Kenapa? Lagi happy, oke. Lagi drop, nggak bisa konsisten, ya. Lagi happy, duitnya banyak, konsisten ngundang orang, konsisten ngomong, konsisten melakukan segala sesuatu. Tapi ketika sudah tidak on the mood ya, atau lagi moodnya lagi nggak baik, dia nggak konsisten lagi. Ya, lagi happy kerjain, lagi happy ngundang orang flyeran, lagi datang mens PMS ya, akhirnya moodnya kurang baik, stop ya. Itu tadi. Ya bedanya ya, kalau orang yang benar-benar berkomitmen ya akan melakukan, entah itu terasa menyenangkan atau tidak.
Seperti yang saya lakukan hari ini. Senang apa enggak? Ya mending di rumah sama anak istri. Ngapain ngelakukan ini gitu kan ya? Tapi kembali lagi, yang saya pikirin adalah nasib teman-teman sekalian. Mau jadi member seperti apa nanti ke depannya? Apakah Anda akan jadi member yang luar biasa? Apakah Anda akan jadi member yang bermanfaat buat orang banyak? Apakah Anda akan jadi member yang tangguh untuk menghadapi badai-badai yang akan yang berdatangan ini tadi? Kalau teman-teman nggak punya pengembangan diri yang tepat, apa sih yang disebut dengan pengembangan diri itu? Mengembangkan potensi diri yang dulunya nggak ada, yang dulunya belum ada. Makanya penting sekali agar para member itu ikut kelas seperti ini. Tujuannya adalah untuk apa? Memunculkan jati diri seorang manusia. Dan untuk apa dia hidup ke dunia ini harus muncul. Kalau enggak nanti ngalir kayak air, yang akhirnya jatuhnya ke septic tank. Dan masuk ke septic tank itu nggak enak ya. Nah jadi teman-teman, komitmen adalah segala melakukan sesuatu yang dia katakan akan dilakukan. Mengatakan sesuatu yang ia katakan akan dilakukan. Tidak mudah, tidak mudah. Saya bilang tidak mudah. Saya juga belum bisa melakukan ini 100% ya. Itu tadi. Kadang-kadang Anda memiliki komitmen-komitmen yang bisa Anda lakukan. Anda hobi lari, Anda komitmen lari, lakukan secara komitmen Anda secara secara konsisten di situ ya. Artinya apa? Enggak semua orang bisa ketemu komitmen apa yang menjadi passion buat mereka. Apakah lari tiap hari itu menyenangkan? Enggak juga teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa bikin itu sampai enjoy, sampai nikmat, akhirnya segala sesuatu yang tadinya tidak menyenangkan itu karena dibiasakan, entah itu rasanya menyenangkan atau tidak, seperti yang tadi dibilang, samurai pengasih akan tetap melaksanakan komitmennya, entah terasa menyenangkan atau tidak. Bangun subuh, lari setengah jam atau 5 km, 6 km untuk menjaga tubuh tetap sehat ya. Yang saya lakukan setiap pagi hari ini ya, komitmen saya ya cuman bisa apa? Bangun pagi, keliling komplek. Itu aja dulu. Kadang-kadang ya tidak mudah untuk merubah kebiasaan tadi, tapi harus dimulai dari Andanya. Jangan sampai melakukan hanya karena pas lagi happy aja. Yang karena apa? Saya melihat bahwa saya melihat almarhum ya, almarhum Mbak Ani, itu tadi makannya nggak mau diatur ya, kan artinya apa? Nggak ada niatan dari dalam diri ya. Akhirnya minum manis semaunya, yang akhirnya berujung pada diabetes. Nah, saya juga tidak menginginkan nanti hal tersebut terjadi pada diri saya juga. Oleh karena itu saya harus memulai hidup aktif. Ya gimana? Yang penting mencoba untuk melakukan 10.000 langkah setiap hari. Kalau nggak 10.000 langkah setiap hari, ada olahraga apakah kecil-kecil yang harus dilakukan setiap hari untuk meningkatkan jumlah kalori harian. Nah, apakah melakukan hal itu terasa nyaman? Ya kadang-kadang nggak nyaman juga. Paling enak, paling nyaman itu apa? Makan snack di hadapan TV, filmnya lagi rame, habis makan, minum, habis itu tidur. Besok pagi kayak gitu lagi. Menikmati hidup ya. Bangun pagi, buka TV, sambil minum shake. Udah ya, leyeh-leyeh. Nah, habis itu santai. Nggak ngapa-ngapain. Ya, makan, tidur lagi. Oh, benar-benar menikmati hidup. Tapi, apakah hidup seperti itu nyaman ya? Kalau saya sih nggak betah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ada orang-orang yang nyaman dengan keadaan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman paling nggak malam ini Anda belajar satu hal, yaitu yang namanya komitmen. Komitmen itu adalah melakukan segala sesuatu yang Anda katakan akan Anda lakukan. Tidak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan agar Anda bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Nanti kita akan masuk di bab selanjutnya hari Rebo depan. Sepertinya orang-orang ini yang hadir malam ini sangat-sangat cerdas ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bertanya. Berarti sudah sangat-sangat cerdas.
saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya, kayak sembari menunggu, akan saya puterin lagu karena saya harus minum dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa nanya perihal komitmen atau apa yang berhubungan dengan apa yang sudah dibahas barusan ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, sisa 3 menit lagi ya. Tidak ada pertanyaan, nanti saya close ya. Bagi yang memiliki pertanyaan ya, ini tadi bagian yang menarik itu adalah membuat orang berani mengambil tindakan. Bagi yang memberikan satu pertanyaan malam ini perihal apa yang baru saja kita bahas ya, akan mendapatkan hadiah khusus dari saya. Hadiah khususnya yaitu pulsa untuk Anda beli pakai data ya, silahkan. Saya tunggu 3 menit, kalau enggak kita close. Here we go. Oke, nampaknya tidak ada satupun yang berhasil untuk membuat pertanyaan malam ini ya. Tapi that's okay. Thank you very much ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita akan mulai kelasnya dari bab pertama, komitmen ya, bersama dengan Coach Brian Clemmer dari buku Compassionate Samurai. Ya, dari bukunya ya. Compassionate Samurai ya. Jadi teman-teman pastikan setel alarm, buat alarmnya, hidup setiap hari Rebo
jam 6:30 atau bahkan setiap paginya untuk mengingatkan Anda dan tim untuk bisa mengikuti kelas samurai gratis perdana di masa pandemi ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang hadir. Sampai jumpa minggu depan. See you. Bye-bye. Oke, wait. Akhirnya ada yang bertanya ya. Belum tutup nih ternyata. Ada yang bertanya, luar biasa. Ada Cece Christine dapat pulsa, luar biasa ya. Oke, ya, komitmen dan konsisten itu sama apa beda? Komitmen itu berbeda, beda konteks ya. Komitmen itu adalah mengatakan sesuatu yang akan dilakukan. Misalnya, saya mau melakukan 90 hari kerja ke depan. Berarti kan 90 hari itu komitmen. Tapi kalau konsisten itu beda. Saya akan melakukan ini setiap hari seumur hidup. Nah, itu konsisten. Itu beda, tergantung ya. Wih, sejar CCB udah tuh tanya ya. Tapi kan pertanyaannya komitmen dan konsisten itu sama apa beda? Ya beda ya. Ini apa lagi Egis? Ini kalau aktifin notif bisa. Nanti notifikasi akan saya buat setiap hari Rebo ya. Tentunya agendanya ada. Jadi tadi pertanyaan dari Cek Christine, komitmen dan konsisten itu sama apa enggak? Beda. Kalau komitmen apa? Dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat sampai maut memisahkan, itu komitmen ya. Komitmen terhadap pasangan ya. Artinya ya udah, itu komitmennya. Tapi kalau konsisten itu adalah melakukan sesuatu yang berulang-ulang setiap hari ya. Nah, itu tadi berbeda. Konteksnya akan berbeda antara komitmen dan konsisten. Pertanyaan yang bagus Cek Christine ya, supaya bisa saya bisa mengelaborasi kepada seluruh audiens juga ya. Jadi memang komitmen itu berbeda dengan konsisten. Jadi sekali lagi teman-teman misalnya nonton video ini setiap minggu itu namanya konsisten. Ya, kalau nonton ya konsisten. Beda kalau komitmen adalah apa? Misalnya saya setiap minggu saya berkomitmen harus ada satu member saya paling tidak yang ikut training ini. Nah, itu komitmen, beda. Kalau konsisten mungkin bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi kalau berkomitmen dia harus melakukan sesuatu effort tambahan yang harus dia lakukan, entah itu rasanya menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan dia harus melakukan itu untuk mendapatkan atau melakukan apa yang sudah dia katakan. Nah, gitu bedanya ya. Alright, that's all for today. Thank you very much for your attention and see you again next week. Cek Christine, nanti pulsanya dikirim.